Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sang syekh lulus dari ujian-ujian tersebut, maka semua tutur kata atau tegurannya bukan berasal dari nalar atau pemikirannya sendiri, tetapi berasal dari ruhaniyahnya. Sebagaimana tersebut dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak cukup cara pendekatan hambaku kepadaku dengan hanya menjalankan saja ibadah yang diperlukan atasnya, supaya menjadi aku cinta. Akan tetapi, hambaku dapat mendekatiku dengan ia selalu memperbanyak amalan-amalan sunnah. Demikian banyaknya sehingga ia aku cintai. Maka apabila ia telah aku cintai, maka pendengaranku menjadi pendengarannya, dan tanganku menjadi tangannya yang dipergunakan, yang dengan dia memegang, dan kakinya yang ia berjalan. Dan jika ia meminta kepadaku, maka aku berikan. Dan jika meminta dilindungi dari segala kesusahan, aku akan melindunginya. Pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani memperoleh ilham, sebagaimana sang Syekh sendiri ingin menyampaikannya. Pada saat itu keyakinan Islam umat telah melemah. Sebagian muslim terlena dalam pemuasan jasmani atau mengumbar hawa nafsu, dan sebagian lagi puas dengan ritus-ritus dan upacara-upacara keagamaan. Semangat keagamaan tak dapat ditemui lagi. Pada saat ini ia mempunyai mimpi penting tentang masalah ini. Ia melihat dalam mimpi itu seolah-olah sedang menelusuri sebuah jalan di Baghdad. Di tengah jalan ia menjumpai seorang kurus kering sedang berbaring di sisi jalan. Orang itu menyalaminya. Ketika sang syekh menjawab ucapan salamnya, orang itu meminta untuk membantunya duduk. Begitu beliau membantunya, orang itu duduk dengan tegap, dan secara menakjubkan tubuhnya menjadi besar. Melihat sang syekh terkejut, orang asing itu menentramkan hatinya dengan kata-kata, "Akulah agama kakekmu, aku menjadi sakit dan sengsara, tetapi Allah telah menyehatkanku kembali melalui bantuanmu." Ini terjadi pada malam penampilannya di depan umum di masjid, dan menunjukkan perjalanannya yang cemerlang di masa mendatang sebagai wali. Kemudian masyarakat yang memperoleh petunjuknya atau tercerahkan menamainya dengan sebutan Muhyiddin, yang berarti pembangkit keimanan. Ini adalah gelar yang kemudian dipandang sebagai bagian dari namanya yang termasyhur. Meski telah ia tinggalkan kesendirian atau uzlah, ia tak jua berkhutbah di depan umum. Selama 11 tahun berikutnya, ia bermukim di sebuah sudut kota dan meneruskan praktek-praktek peribadahan yang kian mempercerah rohaninya. Pada akhir masanya, ia mulai mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Pada tahun ini, ia diberi sebuah madrasah untuk mengajar. Ia mempersiapkan dirinya bagi tugas ini, dan baginya hal ini merupakan dorongan lubuk hatinya. Mula-mula muridnya amat sedikit, tetapi kemasyhurannya akan ilmu kesalehan, keteguhan, ketulusan, dan ketaatan kepada syariat segera tersiar luas. Dan orang-orang dari segenap penjuru dunia mulai berdatangan kepadanya. Mereka memetik manfaat dari kuliah-kuliah dan khutbah-khutbahnya yang meliputi banyak aspek kehidupan. Lambat laun, bangunan madrasah menjadi terlalu kecil bagi siswa yang jumlahnya kian membengkak. Dan pada tahun 528, bangunan-bangunan tambahan didirikan. Namun ini pun dianggap tidak memadai bagi mereka yang datang untuk belajar. Untuk itu, ia tampil pada tiap Rabu pagi di idghah kecil, melayani masyarakat dari sebuah mimbar yang didirikan bagi tujuan ini. Ketika hal tersebut juga tidak memadai, maka ia pun bertabligh dari idghah yang lebih besar yang berada di luar kota.
yang di dalamnya lalu dibangunnya baginya semacam bangunan suci, dikenal dengan musyafir khana, wisma tamu. Ia biasa berkhutbah 3 kali seminggu, di idghah pada Jumat pagi, di madrasah pada Selasa malam, dan di musyafir khana pada Rabu pagi. Berbagai orang menghadirinya untuk mempelajari berbagai masalah. Ada sufi, fakih, ahli hukum Islam, hartawan, dan juga sastrawan. Bahkan orang-orang non-muslim pun menghadiri ceramah-ceramahnya. Dan di situ banyak dari mereka memeluk agama Islam. Muslim-muslim yang pendosa segera berubah jalan hidup mereka manakala mereka mendengarkan keterangan-keterangannya. Hal ini dikarenakan kekuatan ruhaninya yang berada di balik khutbah-khutbahnya. Kehebatan ruhaninya demikian besar sehingga ia disegani orang-orang besar. Ternyata pribadi spiritual ini tak berkehendak semaunya. Mereka pasrahkan segenap kemaujudan mereka kepada Sang Pencipta dan berlaku bimbingan dan langsung dari Allah. Oleh karena itu, pengajian umum mereka sama sekali bukan tindakan mereka sendiri dan bukan didukung oleh sesuatu persiapan manusiawi. Persiapan mereka dilakukan oleh Allah sendiri, begitu pula keseluruhan ilham bagi pengajian umum mereka. Bila mereka berbicara, maka pembicaraan mereka berasal dari semangat suci Tuhan. Itulah sebabnya ucapan-ucapan mereka berdaya mukjizat dan revolusioner. Di dalam kehidupan rumah tangganya, hal yang menarik adalah bahwa selama ini ia beruzlah tidak pernah terlintas untuk berumah tangga. Hal itu dianggapnya hanya akan menghambat upaya rohanianya. Namun begitu tiba saatnya ia tampil di depan umum, bergaul dengan masyarakat, maka ia menyelaraskan diri dengan perintah Rasul, yaitu berumah tangga. Ia menikahi 4 wanita, semuanya solehah dan taat kepadanya. Ia mempunyai 49 anak yang terdiri dari 20 putra dan yang lainnya putri. Di antara sekian banyak putranya, ada 4 yang termasyhur karena kecendikiaan dan kepakarannya, yaitu yang pertama Syekh Abdul Wahab, putra tertua, adalah seorang alim besar dan mengelola madrasah ayahnya pada tahun 543 Hijriah. Sesudah sang wali wafat, ia juga berkhutbah dan menyumbangkan buah pikirannya. Berkenaan dengan masalah-masalah syariat Islam, ia juga memimpin sebuah kantor negara dan demikian termasyhur. Yang kedua, Syekh Isa. Ia adalah seorang guru hadis dan seorang hakim besar. Ia adalah seorang khatib yang baik dan juga sufi. Ia bermukim di Mesir hingga akhir hayatnya. Yang ketiga, Syekh Abdul Razak. Ia adalah seorang alim sekaligus penghafal hadis. Sebagaimana ayahnya, ia terkenal takwa. Ia mewarisi beberapa kecenderungan spiritual ayahnya dan sedemikian masyhur di Baghdad sebagaimana ayahnya. Yang keempat, Syekh Musa. Ia adalah seorang alim terkenal. Ia hijrah ke Damaskus hingga wafat di sana. Nah, ini mudah-mudahan menjadi penambah wawasan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih mantap lagi untuk mahabbah kepada para wali, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari para wali. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.